Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, di sini pada mata kuliah persamaan diferensial biasa, saya akan mencoba menurunkan suatu rumus pada rangkaian LSC seri. Nah, baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Devani Paradiesiwi dengan NIM 21130110004 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Baik, di sini adapun topik yang akan saya paparkan pada video presentasi kali ini yaitu mengenai bagaimana sih cara menurunkan suatu rumus terkait rangkaian LSC seri. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan kita. Nah, pokok pembahasan kita ini, kita akan membahas suatu model penyelesaian persamaan diferensial biasa dalam rangkaian arus searah. Nah, bentuknya itu ada L d kuadrat L per dt kuadrat plus R dl per dt plus 1 per c I sama dengan E0 cos WT. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan suatu rumus tersebut? Nah, model persamaannya itu sendiri kita dapatkan dari hukum tegangan Kirchhoff, yaitu yang seperti kita lihat pada layar, di mana ER itu adalah suatu tegangan pada resistor R, yaitu RI. Selanjutnya EL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dl per dt. Selanjutnya ada EC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral IT dt. Nah, model persamaannya ini dari mana sih kita mendapatkannya? Nah, kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan hukum yang ada pada tegangan Kirchhoff tersebut. Jadi, ER ditambahkan EL ditambah IC sama dengan ET. Selanjutnya kita masukkan rumus-rumusnya menjadi RI ditambah L dl per dt ditambah 1 per C integral I T dt sama dengan ET. Selanjutnya kita substitusikan dl per dt-nya menjadi R dl per dt ditambah L dl per dt ditambah 1 per C integral D per dt I ditambah dt sama dengan E0 sin omega T. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan suatu solusi, yaitu L d kuadrat L per dt kuadrat ditambah R dl per dt ditambah 1 per ci sama dengan E0 cos omega T. Nah, ini merupakan suatu solusi arus dalam suatu keadaan mantap, di mana PI-nya itu di dalam suatu rangkaian seri searah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menggambarkan dalam model matematika mengenai arus yang dimaksud. Nah, di sini ini kita sebut saja sebagai C. Selanjutnya di sini ada R, selanjutnya di sini. Nah, di sini itu ada L, selanjutnya di sini. Di sini kita sebut sebagai ET sama dengan E0 sin omega T. Nah, di sini untuk keterangannya sendiri, C itu kita sebut sebagai kapasitor, R itu kita sebut sebagai tekanan, L-nya itu kita sebut sebagai induction, dan E0-nya sendiri ini kita sebut sebagai gaya gerak listrik atau yang lebih kita kenal sebagai GGL. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke contohnya, yaitu ke pokok pembahasannya bagaimana cara menurunkan persamaan diferensial arus dalam rangkaian arus searah. Nah, kita tadi sudah mendapatkan suatu solusi, yaitu L d kuadrat L per dt kuadrat ditambah R dl per dt ditambah 1 per C I sama dengan E0 cos omega T. Nah, ini kita kalikan dengan L itu sendiri tadi sudah kita bahas. Selanjutnya menjadi d kuadrat L per dt kuadrat ditambah R per L dl per dt ditambah 1 per CLI sama dengan E0 omega per L cos omega T. Nah, selanjutnya juga kita gabungkan menjadi d kuadrat I ditambah R per L DI ditambah 1 per CLI sama dengan E0 omega per L cos omega T. Jadi DL-nya di sini sama DT-nya. DL per DT itu kita sebut sebagai I. Selanjutnya kita kumpulkan dia menjadi d kuadrat I ditambah R per L DI ditambah 1 per CLI sama dengan E0 omega per L cos omega T. Nah, di mana d kuadratnya ini sendiri kita bisa ekuivalenkan atau sama dengan min omega kuadrat. Nah, baik, setelah itu kita lanjutkan
Nah, misalkan arus D di rangkaian arus searah itu PI dan PI solusi khusus dari D, maka kita akan mendapatkan suatu solusi nantinya. Nah, di mana IP ini sama dengan E0 omega per L cos omega T itu kita bagi dengan D kuadrat, hasil yang tadi R per LD ditambah 1 per CL. Nah, kita operasikan juga dia, kita masukkan D kuadrat, kan tadi sih kita sudah ketahui bahwa D kuadrat itu kan ekuivalen dengan min W kuadrat, jadi kita ganti di sini menjadi IP sama dengan E0 omega per L cos omega T per min omega kuadrat ditambah R per LD ditambah 1 per CL. Selanjutnya kita kalikan CL untuk menyamakan penyebutnya, kita samakan penyebutnya. Nah, lalu kita dapatkan selanjutnya ini ke sini. Kita akan mendapatkan IP sama dengan E0 omega C cos omega T per min omega kuadrat CL ditambah RCD ditambah 1. Nah, selanjutnya di sini untuk mendapatkannya kita juga harus mengalikannya dengan, nah ini kita kumpulkan dia, RCD kita bawa keluar menjadi IP sama dengan E0 omega C cos omega T per RCD min omega kuadrat CL min 1. Nah, ini agar penyebutnya sama kita kalikan juga dengan RCD, di sini maksudnya tambah W kuadrat CL min 1 per RCD ditambah W kuadrat CL min 1. Nah, jadi kita bisa mendapatkan suatu solusi. Ini belum selesai, tapi ini dari sini kita akan mendapatkan ini. Karena penyebutnya kita samakan menjadi RCD, kita kalikan silang E0 omega C cos omega T ditambah W kuadrat CL min 1 E0 omega C cos omega T per R kuadrat C kuadrat D kuadrat min omega kuadrat CL min 1. Lanjut. Nah, selanjutnya, nah kita harus juga di sini sama seperti tadi. Ini masih lanjutannya. Nah, tadi kan kita hasilkan ini min. Untuk menghilangkan minnya kita kalikan dengan min 1 per min 1. Nah, selanjutnya kita dapatkan suatu IP sama dengan E0 kuadrat W kuadrat C kuadrat R sin omega T ditambah omega kuadrat CL min 1 E0 omega C cos omega T per R kuadrat C kuadrat D kuadrat min omega kuadrat CL min 1 kuadrat. Jadi ini kita sudah hilangkan minnya, dia menjadi plus. Selanjutnya kita samakan penyebutnya juga. Selanjutnya kita kalikan semuanya dengan W kuadrat C kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya kita mendapatkan ini ke sini. Selanjutnya kita mendapatkan suatu solusi, yaitu E0 R sin omega T min W kuadrat CL min 1 E0 cos omega T per omega C per, kita bagi dia dengan R kuadrat plus kuadrat dari W kuadrat omega kuadrat CL min 1 per omega C kuadrat. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan ini. Selanjutnya ini kita boleh jadi satukan menjadi R kuadrat plus omega L min 1 per omega C kuadrat. Nah, baik, setelah itu di sini, nah kita kan tadi sudah mendapatkan WL min 1 per WC-nya. Nah, sekarang kita misalkan ini sebagai suatu S. Boleh apa saja selain S, tapi di sini saya memisalkan sebagai S. Nah, sehingga IP-nya itu sendiri sama dengan E0R sin omega T min E0S cos omega T per R kuadrat S kuadrat plus S kuadrat. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan E0R per R kuadrat plus S kuadrat sin omega T min E0S per R kuadrat S kuadrat cos omega T. Nah, selanjutnya ini itu kita pindah ruas saja, bukan pindah ruas tapi ini pindahkan ke depan biar dia min, ke sini ke belakang. Nah, ini kita sudah mendapatkan persamaan 1. Nah, setelah itu kita keluarkan E0R-nya menjadi seperti ini. Ini menjadi min karena dia min tadi, terus sin W-nya itu tetap karena dia keluarkan ini, berarti ES-nya itu harus kita bagi dengan E0 R kuadrat plus S kuadrat. Nah, jadi dari sini, ini tadi
kita bisa memisalkan R, karena kita sudah memisalkannya tadi di awal mengenai S per R-nya. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan IP sama dengan E0R per R kuadrat plus S kuadrat, S per R min cos omega T plus sin omega T. Nah, kita sudah mendapatkan suatu persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita sudah mendapat SR. Nah, kita ambil suatu SR-nya itu sebagai tan omega. Nah, tan nolnya. Nah, tan tetanya kita akan substitusikan ke persamaan 2 yang kita dapatkan tadi menjadi IP sama dengan E0R per R2 plus S2. Di sini kita langsung saja ubah SR-nya yang kita dapatkan menjadi tan theta menjadi min cos WT omega T plus sin omega T. Nah, selanjutnya ini tan-nya kita ubah bentuknya menjadi sin theta per cos theta. Karena kita tahu kan turunan dari tan theta itu seperti ini. Selanjutnya kita kalikan yang ini. Kita kalikan ini kali ini dengan ini kali ini, kita mendapatkan min cos theta T min cos omega T sin theta ditambah sin omega T cos theta. Nah, ini kita ini kalikan ke sini, setelah itu ditambahkan ini juga hingga mendapatkan seperti ini. Nah, setelah itu karena ini kita hilangkan agar tidak per, jadi ini bisa kita keluarkan menjadi 1 per cos theta. Artinya ini tetap di atasnya. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan saja agar plus yang di depannya. Nah, selanjutnya 1 per cos theta, kita ketahui bahwa 1 per cos theta itu merupakan sekant dari theta. Nah, selanjutnya di sini kita kumpulkan omega T min alpanya menjadi seperti ini. Nah, sekant tetanya ini menjadi akar R kuadrat plus S kuadrat per R. Nah, dari mana sih kita mendapatkan suatu ini? Nah, jadi kita ketahui kan sekant kuadrat theta itu sama dengan 1 plus tangen kuadrat theta. Nah, setelah itu kita dapatkan sekant kuadrat theta itu sama dengan 1 plus, karena tadi tangen tetanya tuh kita misalkan SR, berarti kita bisa misalkan ya SR kuadrat. Nah, selanjutnya ini kalikan 1 plus S kuadrat per R kuadrat. Nah, setelah itu di sini saya lanjutkan di sini, berarti ini sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per R kuadrat. Nah, ini asalnya itu kita akarkan saja dia. Ini tetap R kuadrat plus S kuadrat. Nah, per R kuadrat. Nah, R kuadrat kita hilangkan, kuadratnya menjadi seperti ini. Nah, baik, selanjutnya dari persamaan yang kita dapatkan itu, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4-nya ke persamaan 3-nya. Jadi tadi sekannya kita sudah ketahui hasilnya akar R kuadrat plus S kuadrat per R. Jadi kita ganti saja sekan tetanya menjadi ini. Nah, ini untuk menghilangkan kuadratnya kita bisa sederhanakan dia, maka hasilnya yaitu IP sama dengan E0R per akar R kuadrat plus S kuadrat dikalikan dengan sin omega T min theta. Nah, di mana hasilnya ini E0R per akar R kuadrat plus S kuadrat itu kita bisa menyebutnya sebagai I0. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan suatu persamaannya. Nah, suatu solusi dalam arus keadaan mantap di RLC itu sama dengan IP sama dengan I0 min sin omega T min theta. Jadi kita tadi sudah mendapatkan I0-nya, langsung kita masukkan saja ke persamaan sebelumnya. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai penurunan rumus pada rangkaian listrik searah. Saya mohon maaf apabila pada pemaparan materi terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para musanti.
Om Santi Santi Santi.